Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faid Eksan Fakrullah dengan nomor induk mahasiswa 21105511148. Dan pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang membangun sebuah jaringan komputer dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, lengkap dengan konfigurasi routing yaitu menggunakan protokol BGP atau Border Gateway Protocol. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah routing dan internet working yang diampu oleh beliau Bapak Yudhistiro Kabul Junior STMcom. Dan untuk studi kasus kali ini kita menggunakan satu router yang terhubung ke access point atau ke switch yang masing-masing switch memiliki end-device yang jumlahnya itu bervariasi tergantung dari topologi dan perencanaan topologi. Nah, bagaimana untuk topologinya dan bagaimana untuk perencanaannya kita lanjut ke tutorialnya. Oke, baik teman-teman semuanya, ini kita sudah beralih ke tampilan soalnya dulu. Oke. Di sini ada tugas UAS routing terkoneksi, ini adalah tugasnya, yang mana dari tugas ini kita bisa melihat bahwa ada topologi di mana di sini satu router yang terhubung ke 3 switch yang masing-masing switch memiliki 3 in device. Dan untuk ketentuannya di sini disuruh membuat sebuah desain menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian untuk jenis routernya itu menggunakan 4321 atau 4331. Dan untuk access point-nya kita menggunakan 3 device access point. Kemudian nanti yang penting yaitu kita mengintegrasikan router dengan BGP, artinya kita menggunakan protokol BGP untuk menghubungkan sebuah jaringan yang berbeda. Kemudian apa sih yang menjadi indikasi bahwa jaringan tersebut bisa terhubung walaupun beda jaringan? Itu adalah dengan munculnya pesan sukses ping, yang mana nanti pesannya akan muncul di bagian bawah. Kemudian untuk IP address di sini dibebaskan, jadi itu ada di kita mau pakai IP address kelas apa, A, B atau C terserah. Dan untuk yang terakhir jelaskan teknis pengujiannya dan tujuan manfaatnya. Oke. Langkah pertama adalah membangun sebuah jaringan, yaitu kita harus merencanakan secara matang terlebih dahulu, yaitu melakukan yang pertama penentuan daripada IP address yang mau kita terapkan terhadap topologi kita. Untuk topologi kan jelas tadi sudah dijelaskan di soal topologinya seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan dulu untuk IP address. Untuk IP address kali ini saya akan menggunakan sebuah IP address kelas C yang mana kita menggunakan subnet /26. Loh, kenapa kok pakai 26? Karena di sini jumlah hostnya kita cuman perlu paling mentok di 53 host atau individnya perlu 53. Kemudian nanti ada satu yang menggunakan subnet /29 karena hanya ada satu end device. Oke, kenapa kok seperti itu? Ya karena kita untuk meminimalisir sebuah IP address biar tidak terlalu over atau mubazir kalau misalnya nggak kepake gitu. Bayangkan aja dalam setiap router itu mendistribusikan IP address yang sangat banyak. /24 misalnya itu ada 254 kalau nggak salah ya. 254 end device. Itu kalau misalnya kita share ke setiap switch, maka nanti misalnya kita hanya pakai 2 komputer, otomatis sisanya akan mubazir. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lakukan untuk perencanaan IP address. Di sini kita yang jelas pertama menentukan dari autonomous system atau AS-nya. Setiap router pasti mempunyai AS yang berbeda-beda. AS ini untuk apa? AS ini adalah ibarat sebuah ID. Setiap router akan mempunyai AS yang berbeda-beda supaya untuk komunikasi protokol BGP-nya nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kemudian untuk AS1, ini router 1 ya, router 1 dan ini adalah router kedua. Kemudian di bawah di router ke-1 nanti di dalamnya itu akan ada namanya satu router dengan 3 switch, 3 switch, kemudian masing-masing switch ada 3 komputer misal. Nah, sebenarnya di sini sebenarnya di sini saya tidak menggunakan 3 komputer lah, karena kita itu bersimulasi seperti membangun sebuah jaringan yang sangat kompleks. Jadi kita nanti untuk komputernya kita sesuaikan dengan ketentuan kita sendiri. Oke, kemudian di sini karena kita menggunakan satu router 3 switch, sekarang kita bisa menentukan masing-masing switch itu kira-kira menampung end device berapa. Oke, kita awali dari yang pertama. Di switch pertama ya, misal kita menampung sebuah end device yaitu 50 host. Kemudian di SW kedua atau switch kedua kita menampung berapa enaknya? 35 ya, 35 host.
Kemudian di SP ketiga kita bisa menampung, misal karena SP3 ini mungkin karena tempatnya kecil, nah kita tidak mungkin kan 35 mungkin sempit, akhirnya kita bikin misalnya 4 host, cukup 4 host saja misal. Nah ini kenapa kok diatur seperti ini, karena kita ya tadi tujuan awalnya yaitu untuk memarking supaya tidak terjadi mubazir IP address. Jadi misal kita punya /24, ketika kita share ke satu switch, setiap switch memiliki /24, otomatis misal kita kepake hanya 4 komputer, sisanya itu kan mubazir seperti itu. Oke. Kemudian nanti di router kedua, loh kok sekarang jadi routernya 2, sedangkan di soalnya hanya pakai 1 router, kok bisa gitu? Nah sebenarnya untuk dari soal tadi, memang dari soal tadi hanya menggunakan 1 router, tapi kalau kita menerapkan BGP atau protokol BGP itu minimal menggunakan 2 router. Loh, kenapa kok harus 2 router? Nah, nanti ketika kita setting untuk Nextboard, nanti kan kita harus memasukkan alamat IP tetangga. Karena Nextboard sendiri itu adalah IP yang mau kita hubungkan. Nah, kalau misal kita pakai 1 router, nah mau dihubungkan kemana kalau kita pakai Nextboard? Kemudian seperti itu kan. Karena untuk konsep BGP ini kita memang harus menghubungkan autonomous sama autonomis. Nah, autonomous system sama autonomous system namanya juga BGP ya. Tapi kalau nggak ada router kedua ya otomatis masih lokal. Artinya kita nggak bisa menerapkan BGP dalam satu router tersebut gitu. Oke, untuk autonomous system kedua di sini menggunakan ED200, yang mana nanti ada satu router dan berapa? Dan satu PC server, misalnya seperti itu, server. Oke, di sini saya menggunakan /26 sama /26. Oke, kemudian yang paling bawah /29 dan yang paling sini kita pakai /30. Oke, IP address-nya berapa? IP address-nya kita masukkan ke sini 192.168.1, kita menggunakan 1 aja. Untuk networknya seperti ini. Kemudian untuk IP hostnya yaitu 1.1 ya. Ini sudah termasuk dengan default gateway. Oke. Kemudian yang bawah sama 192.168.1.64 untuk networknya, dengan hostnya ID network host itu adalah 1.65. Kemudian yang bawah 192.168.1.128 untuk network ID, dan untuk host ID menggunakan 1.129. Oke. Kemudian untuk untuk autonomous system yang kedua, yaitu pakai 1 router dengan 1 PC server. Di sini untuk IP address-nya itu menggunakan saya menggunakan IP address kelas B 172.168.1.0 ya, 1.0. Kemudian untuk host ID-nya untuk host ID-nya itu menggunakan 1.1. Jadi nanti si klien atau si servernya akan menerima 1.2 seperti itu. Oke. Kemudian kita tentukan juga untuk netmask-nya, karena di sini kita pakai /26, maka untuk netmask-nya pun berbeda, yaitu 255.2 berapa? 192. Kemudian di bawahnya lagi 192.19 255.248. Oke. Dan untuk yang paling bawah yaitu menggunakan 255, 252. Oke. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Padahal di tutorialnya itu kemarin menggunakan 25.0. Nah, sebenarnya bisa menggunakan 248 kemudian 192 itu ada perhitungannya sebenarnya. Nah, di sini itu saya itu menerapkan di mana, dan juga saya mau membuktikan bahwa BGP ini juga support classes inter domain router. Ya, apa bahasa Inggrisnya CDR itu. Nah, intinya itu kita menerapkan sebuah sistem CDR
atau classes interdomain routing. Nah, classes interdomain routing. Oke, di sini sudah ditentukan untuk S-nya itu ID-nya 100, S2 itu 200. Dengan S ini, nah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan topologi ini untuk perencanaan IP address. Memang kita sebelum membuat sebuah topologi, kita harus menentukan dulu untuk IP address-nya. Oke, karena IP address ini juga akan berpengaruh dengan nanti ketika kita mau memakainya untuk berapa end device yang mau kita tambahkan ke dalam sebuah jaringan tersebut. Pertama-tama kita bisa tambahkan router, yaitu menggunakan 2911. Di bawahnya kita bisa menggunakan switch. Masing-masing switch akan saya tambahkan end device, yaitu PC. Oke, untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel strike ya, karena untuk jenis kabel UTP itu ada dua jenis pengkabelan, itu ada crossover dan ada juga strike. Yang kita pakai untuk menghubungkan komputer dengan switch, kita menggunakan strike. Oke, di sini masing-masing sudah saya jelaskan, ada 4 komputer di kantor guru, kemudian ada 35 komputer di lab 1 dan ada 50 komputer di lab 2. Oke, pertama-tama kita harus konfigurasi dulu untuk routernya karena semuanya itu akan berpusat di router termasuk pendistribusian IP address. Oke, buka routernya di sini, kemudian kita masuk ke CLI, kemudian tekan N atau no. Oke, kemudian di enter. Kita pertama harus enablekan dulu, kita menggunakan huruf kecil ya, enable, kemudian tekan konfigurasi terminal, dan setelah itu kita tentukan interface mana, atau INT juga nggak apa-apa, ini kita biar gampang aja ya. G0/0, kok nama G0/0 ya, kita lihat di sini labnya ada giga 0/0, itu biasanya teman-teman bisa menyesuaikan aja, interface-nya itu G0/0. Oke, kita sudah memilih interface-nya. Sekarang kita tinggal pengalamatan IP-nya, yaitu menggunakan perintah IP address 192. Ingat-ingat kita sekarang sedang mengkonfigurasi di G0/0 yang mana menjalur atau terhubung ke switch nomor 3. Diperhatikan di sini switch nomor 3 yaitu menggunakan 4 host, yaitu menggunakan IP 192.168.1.128. 192.168.1.128, yang mana di sini menggunakan netmask yaitu 248. Kemudian tekan enter. Bitmask/29. Oke. Sorry, ini salah ya kayaknya. Sorry. Ada kesalahan IP address. Oke, salah. Kenapa kok seperti ini ada bitmask/29 for address 192. Nah, ini karena untuk 1.128 itu dia masuk ke kategori network ID. Jadi network ID itu tidak bisa kita pakai sebagai IP address. Kita harus beralih ke host ID yaitu menggunakan 129. Oke, kita konfigurasi ulang ya di sini. IP address 192.168.1.129. Nah, ini kategori host ID. 128 itu masuk ke kategori net ID. Ini kalau teman-teman nanti belajar tentang IP address pasti akan tahu kenapa kita nggak bisa pakai 128. Nah, itu ada alasannya tersendiri. Address lagi yaitu 92.168.1.129. Oke, jangan sampai salah ya. 29248. Oke, sekarang sudah betul. Jangan lupa di no shutdown. Supaya apa? Supaya nanti link antara router ke switch bisa terhubung, karena sebagai settingan default dia itu masih off. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita bisa setting untuk interface yang berikutnya, yaitu tekan interface seperti biasa tadi. Kita arahkan ke G0/1 yaitu bagian tengah yang mengarah ke lab 1 atau router kedua. Setelah itu tekan IP address. Gede teman tulisannya. IP address yaitu 192.168. Ingat 1.165 ya, jangan sampai salah. 1.165. 64 itu adalah net ID. Kita nggak bisa pakai net ID sebagai network, sebagai host ID. 192 ini adalah /26. Salah lagi, print S nya kebanyakan.
ngewelak iki. Oke, sekarang no shutdown. Oke, sekarang lanjut ke interface berikutnya, yaitu G0 slash berapa ya, 02. Kita geser dikit biar kelihatan. Oke ya, ini. Kemudian enter IP address 192.168.1 titik berapa ini kalau di G02, kita lihat di sebelah sini. Shred ada di 50 yaitu 1.1. Oke, 1.255.255.192. Oke, aman ya. No shutdown. Kita end, kita exit, cukup exit ini sudah. Oke, sekarang kita bisa cek menggunakan ini. Kita bisa cek menggunakan apa namanya, show IP. Ini untuk memastikan interface-nya semuanya bisa menyala ya. Nah, oke, sekarang kita bisa lihat di sini gigabit dengan ID ya, gigabit dengan nama 0/0 ini adalah 1.129 yang mana ini terhubung ke 000, yaitu terhubung ke kantor guru 129. Ingat di sini 19 yaitu menggunakan 4 host ya. Kemudian ada 0.1 yaitu 1.65 yang tengah ini. Kemudian yang terakhir yaitu 1.1 itu adalah yang paling banyak sendiri hostnya, yaitu 50 komputer. Oke, ini sudah terhubung, sudah selesai untuk konfigurasi di routernya. Pastikan di sini tidak ada yang merah, ini sudah terhubung. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita tinggal pengelamatan IP menggunakan teknik static ya, static IP address atau static address. Ya, kita bisa masuk ke komputer yang pertama dulu di sini. Oke. Loh, kok hilang? Oke, kemudian masuk ke desktop, ke sini. Di sini kita bisa masukkan 192.168. Ingat, IP pada komputer kantor guru itu adalah berapa? 1.1 di atasnya 129 berarti 130. Nah, kemudian untuk nextmax-nya kita sesuaikan. Nextmax-nya yaitu menggunakan 120 berapa ini? 255.248 belakangnya ya, 248. Kemudian gateway-nya berapa? Gateway-nya yaitu IP daripada routernya itu sendiri, yaitu 192.168.1.129. Oke, DNS server ini kita pakai Google biar enak. Kalau pakai gateway juga nggak apa-apa, bebas sebenarnya. Oke, kita close. Sekarang lanjut ke komputer yang kedua, sama masuk ke sini 192.168 itu 131. Oke ya, 131 dengan netmasknya 248. Ini adalah IP daripada routernya 129. Kemudian ini adalah DNS daripada IP Google. Oke, sekarang komputer sudah di setting dan sudah dikonfigurasi. Sekarang kita tinggal tes untuk pingnya dengan surat di sini. Dari sini ke sini pastikan successful. Kemudian dari sini ke router pastikan juga successful. Begitupun sebaliknya dari router ke komputer juga harus successful. Ini sudah berhasil untuk koneksi antara komputer dengan router yang menggunakan teknik static address. Kalau yang ini kan belum dikonfigurasi, yang jelas pasti masih violet. Artinya kita masih belum melakukan pengelamatan IP terhadap komputer yang ada di lab 1. Begitupun untuk lab 2 juga belum dilakukan konfigurasi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, tadi kan di komputer kantor guru ini hanya 4 komputer, kita bisa menggunakan static address karena cuma pakai 4. Bayangkan kalau ada banyak komputer, ada 35 bahkan ada 50 komputer. Kalau kita misalnya tuh menggunakan static address akan memakan waktu yang sangat banyak banget kan. Satu-satu kita harus setting 192 bla 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 bla. Itu ada teknik yang kedua yaitu menggunakan DHCP address atau dynamic address. Nah, caranya gimana? Kita di router harus menyetingnya, yaitu kita harus mengaktifkan IP DHCP pool pada IP address yang mengarah ke lab 1. Oke, caranya gini. Ini hanya cara aja ya. Caranya adalah pertama tinggal teman-teman config T, kemudian setelah itu masuk ke IP DHCP pool, kemudian
sebagai labelnya, yaitu diarahkan ke switch nomor 2, yaitu lab 1, yaitu 35 komputer jumlahnya. Oke, setelah itu tinggal kita masukkan networknya. Networknya itu adalah 192.168, kemudian 1.64. Nah, 64 ini network ya, ini network ya, bukan host ID tapi network ID. Ingat, network ID yang tidak bisa digunakan untuk IP address sebuah komputer. Nah, oke, kita masukkan network ID dan 192. Oke, sekarang kita masukkan untuk default gateway-nya. Nah, default gateway ini kita masukkan yaitu IP daripada si port Ethernet ini sendiri, yaitu 192.168.1 titik berapa? 65. Tadi itu yang kita setting di awal. Kita setting di atas tadi. Nah, oke, kemudian kita masukkan DNS defaultnya yaitu 8.8.8.8. Oke, selesai. Ini untuk lab 1. Kita cek di IP sini. Nah, kemudian ke desktop dan ke IP konfigurasi. Nah, bedanya, ini yang memudahkan kita. Kalau tadi itu kan kita harus ngetik manual nih. Bayangkan kalau banyak komputer, pasti akan memakan waktu yang sangat banyak sekali kan. Nah, sekarang kita hanya cukup menekan DHCP, ditunggu sampai IP address-nya muncul. Nah, sekarang sudah muncul yaitu 1.66. Tuh, gak 65. 65 tadi itu sudah masuk ke sini. Nah, kenapa tadi di settingan awal, di settingan sini saya masukkan 65 karena 65 ini adalah IP daripada port Ethernet router itu sendiri. Maka otomatis si klien akan merequest IP address yang tidak kepakai, yaitu 66 dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini sudah otomatis ya. Ini pun juga akan otomatis terisi sendiri. Oke, gampang kan? Oke, jadi kita sekarang sudah berhasil mengkonfigurasi menggunakan 2 teknik IP address atau pengelamatan IP. Yang pertama di sini kita menggunakan static IP address, kemudian kita yang kedua dan ketiga menggunakan teknik DHCP IP address. Oke, DHCP itu apa? Nah, searching di Google, aku lali. DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol yang digunakan untuk mendistribusikan IP address pada jaringan komputer secara dinamis. Oke, sekarang kita tes ping antar komputer ya. Sini sampai sini, pastikan di sini in progress-nya itu menjadi successful. Kemudian sini juga sama, pastikan juga successful ya. Ini masih pertama. Kemudian kita ping balik, pastikan komputer sini ke router itu juga successful, nggak ada yang valid. Oke, aman berarti. Nah, ini sudah aman, artinya setiap komputer sudah bisa terhubung. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan untuk protokol BGP-nya. Penerapan protokol BGP-nya itu bagaimana sih? Nah, pada dasarnya BGP itu diterapkan pada sistem atau autonomous system yang mana menghubungkan antara dua autonomous yang berbeda, entah itu beda jaringan atau beda untuk regulasinya. Nah, sebagai contoh di sini, karena kita di sini masih menggunakan satu router, artinya kita butuh satu router lagi untuk menghubungkan supaya menjadi sebuah topologi yang dinamakan protokol BGP, Border Gateway Protocol. Oke, lanjut ke sistem protokol BGP di sini. Kita tambahkan satu router lagi di sini, kita tambahkan server, kemudian tambahkan satu router. Karena di sini portnya sudah penuh, kita terpaksa harus hapus dulu di sini. Hapus, delete, door. Oke. Kita sekarang tambahkan wired-nya. Nah, ini yang membedakan antara kabel strike dengan cross. Nah, kalau untuk router atau device yang sama itu biasanya menggunakan cross ya. Nah, kalau untuk device yang berbeda kita menggunakan strike. Oke, di sini karena tadi kita settingnya itu statik ya, jadi kita otomatis di router keduanya pun juga statik. Oke, kita di sini kita namai ya biar nanti nggak bingung. Host name namai R1. Oke, sekarang sudah berarti R1. N. Oke, sekarang yang di router kedua sama. Router kedua kita namai juga ya, kita pilih. Oke, aman, R2. Selanjutnya kita adalah tinggal mengkonfigurasi routernya di sini. Seperti biasa kita harus masuk ke konfigurasi terminal dulu. Kita arahkan ke interface mana yang mau kita konfigurasi. Ingat di sini ada labelnya GG0000. IP address-nya berapa sih tadi itu? 168.1 titik berapa? Nah, lupa.
Kita lihat di sini 129 berarti 130 dengan IP net mask yaitu 1248. Oke, router 2 sudah terhubung ke router sini. Kita cek dulu. Pastikan terhubung ya. In progress. Successful. Oke, aman. Kita lanjut untuk pengalaman IP ke IP address lokalnya. Di sini menggunakan G0001. Yuk, kita masuk ke G0001. Address 192. Ingat server di sini yaitu masuk AS2 ya. Yang mana AS2 itu adalah untuk IP addressnya tuh ini. 172. Nah, 172 titik 18 titik 1 titik 1 yang mana menggunakan net mask yaitu 252. Oke. Understand? Yes. Oke, selanjutnya adalah kita tinggal melakukan no shutdown biar menyala bangku warna hijau. Oke, mantap. Oke, ini sisi routernya sudah selesai. Sekarang masuk ke sisi server desktop IP address statik ya, karena cuma satu, nggak perlu ngalem-ngalem harus di HCP 168. Kok kono sih 172 masih titik 18 titik 1 titik 2. Nah, ini berapa ini? Ini adalah 255 titik 252 titik 18 titik 1 titik 1. Ini pakai Google aja biar gampang. Oke, beres. Kita cek dulu untuk di sini apakah benar menggunakan 17. Ternyata di sini 192. Ya Allah, ngantuk friend. Ini bener ding. Bener. Oke, aman ya. 172 18 11. Sekarang coba tes ping. Pastikan antara router dengan server sukses. Kita klik 2 kali. Oke, successful ya. Oke, selanjutnya adalah dari server ke router. Successful. Oke, sekarang untuk konfigurasi dasar sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya adalah kita untuk konfigurasi topologi untuk konfigurasi protokol BGP-nya atau Border Gateway Protocol. Nah, sekarang ini yang paling inti nih. Yang paling inti itu ada di sini. Oke. Kita labeli dulu. Di sini ada AS2 yaitu menggunakan ID AS yaitu 200. Ingat, kemudian yang komputer 1 yaitu menggunakan AS1 yaitu 100. Oke, aman. Sekarang kita konfigurasi dari sisi mana dulu ya? Kita dari sisi yang ini dulu ya. Oke, ingat di sini adalah IP address-nya berapa tadi ya? Mengarah ke sana yaitu 1.129. Oke, mantap. Oke, kita selanjutnya adalah masuk ke konfigurasi terminal. Huruf gede sih. Kemudian route BGP. Nah, tinggal tap aja nanti akan otomatis keisi sendiri. Kita set untuk router 1 ini BGP-nya itu apa? Ya, BGP-nya itu berapa? Itu 100. Ketik 100 sini. Nah, selanjutnya tekan atau ketik naik board, artinya itu tonggo. Naik board di sini kita masukkan IP address tonggo. IP address tonggo itu berapa? IP address tonggo adalah 192.1.1.30 130 maksudnya. Loh kok ero? Iya, kan yang didistribusikan dari router 1 ke router 2 itu adalah prefixnya /29. Nah, agak percaya coba cek di sini. Oke, pastikan bahwa harus 130 ini ya, jelas ya. Ini adalah IP address routernya. Oke, lanjut. Oke, di sini netboard sudah. Selanjutnya remote AS. Kita ketik remote AS yaitu si AS tetangganya itu berapa? Untuk ID AS-nya itu 200. Masukkan 200 di sini. Oke, sekarang sudah kan? Oke, karena di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk di sisi AS2 atau router kedua. Sebenarnya ini masih ada lagi namanya network ya. Kita harus mendaftarkan network yang ada di dalamnya ini supaya nanti bisa dibaca oleh server. Tapi yes, kalian wis network ini aja wis network 192.168.0 masnya yaitu
255 255 255 192 networknya ini ya. Kemudian kita masukkan lagi untuk internet yang kedua yaitu 60 berapa 64 tadi ya ini. Ingat-ingat di sini 64 untuk SW kedua kita masukkan untuk net ID-nya ya. Tadi yang 1.0 sudah, yang ini sudah ya di sini tadi dengan netmasknya 192. Sekarang yang 1.64 yang belum. 1.64 tuh ada di SW2 atau yang menggunakan 32 host yang prefixnya /26. Oke, kemudian tinggal di enter. Kita masukkan untuk yang terakhir yaitu di host /29 yaitu 128 dengan netmask yang berbeda yaitu 248. Oke, kemudian di sini yang terakhir yaitu berapa itu 128 lah. 128. Oke ya, enter. Udah beres. Nah, ini artinya antara router pertama dengan router kedua itu sebenarnya sudah terhubung, dan si router pertama juga sudah mengenalkan bahwa ini loh saya punya jaringan ini loh saya punya ini, mengenalkan ke router kedua. Tapi router tangga tidak merespon. Waduh, loro masih. Kenapa? Karena kita belum menyeting untuk BGP di bagian router kedua. Lagi dikenal sih router kedua mengenal router pertama. Set untuk router kedua itu 200. Kemudian kita next board itu tetangga. Ingat, ini adalah IP tetangga ya. Kita kenalkan IP tetangga terhadap router kedua yaitu 1.129 ya. Dan di sini adalah 100 untuk ID AS yang di router pertama. Oke, di sini ada notifikasi BGP as adjacent. Nah, ini artinya untuk BGP-nya ini bisa terhubung, artinya sudah terhubung. Oke, kita enter aja. Sekarang tinggal kita kenalkan network kita yang di router kedua itu kan hanya ada server. Kita kenalkan ke router yang pertama biar sama-sama kenal, sama-sama saling komunikasi, biar terhubung, biar bisa bertukar informasi. Oke, ingat yang kita kenalkan adalah IP lokal ya. Kenapa? Ya karena IP lokal itu kan ada di belakangnya router ya. Biar terkenal di router pertama kita harus kenalkan di sini. 18 1.0. Ingat yang dikenalkan adalah net ID ya, jangan host ID ya. Net ID, kenapa kok harus ke net ID? Apakah nggak bisa menggunakan host ID? Bisa aja, tapi kenapa? Karena kalau kita misal mempunyai banyak end device di dalam belakangnya router, misal punya 5 komputer, kalau kita daftarkan net ID hanya komputer itu aja yang nanti dikenalkan, sedangkan komputer yang lainnya kan nggak ikut kenal. Biar secara global maka kita ambil net ID-nya supaya nanti komputer yang ada di belakang router bisa dikenali oleh router 1 atau OS 1 seperti itu. Oke, setelah itu masknya berapa? Mask ini net mask ya 255. Oke, 255 252. Slashnya ini /29 ya. Enter. Oke, beres. Kita end, sekarang tinggal ping ya. Alhamdulillah ini kayaknya sudah beres. Kita tinggal coba ping ya dari komputer sini ke sini. Ini pastikan juga successful. Kemudian dari sini ke sini harusnya successful. Oke, aman. Dari sini ke sini juga successful, aman. Dari sini ke sini juga successful, aman ya. Di sini nggak ada error sama sekali pun, begitu untuk sebaliknya tidak ada yang error, aman. Nah, oke ya. Saya contohkan di sini akan saya ping ya. Misal dari server mau ngeping, ini kan beda jaringan ya. Beda jaringan, beda kelas juga. Kemudian di sini saya masuk ke config ke mana ya ke ini command prompt. Nah, command prompt kita mau ngeping PC8 ini IP-nya berapa sih? Nah, kita cek aja di sini IP8 itu PC8 itu berapa IP-nya? 1.3 ya. Ingat-ingat di sini 1.3. Oke, kita ping 1.3 192.168 1.3. Pastikan tidak RTO, harusnya sih replay. Nah, sini replay from 192. Nah, kemudian untuk memastikan lagi di sini kita bisa menggunakan router ini, yaitu menggunakan, karena di router Cisco itu ada 2 akses ya, ada akses exec dan juga untuk konfigurasi global. So IP BGP nanti akan muncul di situ. Nah, di sini sudah muncul yang mana 172.18.1.0/30 di sini itu melewati 1.130, yang mana di sini posisinya saya ada di sini ya, artinya melewati ini. Jadi si server ini ketika kita lihat di routing BGP di sini itu terlihat bahwa ini
jalurnya ke sini dulu baru ke sini. Artinya kita itu melakukan hop satu kali atau lompat satu kali, yaitu melewati AS 200 seperti itu. Kemudian untuk 192 kenapa ini kosong-kosong? Karena itu adalah berada di dalam si router ini sendiri. Kalau misal kita pakai 3 router nanti otomatis akan kelihatan. Jadi IP ini melewati router mana. Nah, untuk melewati atau transit ini itu sebenarnya kita bisa atur izinnya ya. Ini ada kaitannya dengan peraturan izin. Mungkin dari router ini kalau misalnya kita punya 3 router, misal router ini nggak bisa melewati ini, itu bisa kita atur sebenarnya. Oke, tapi di sini kita setting by default aja untuk basic networking. Jadi seperti ini. Oke ya, paham semuanya ya. Oke, nah ini adalah netbox-nya di sini seperti ini netbox-nya. Atau kita bisa juga memastikan bahwa BGP kita itu sudah berjalan bisa menggunakan show IP routes. Nah, di sini sudah ada icon atau simbol B, artinya BGP kita itu sudah jelas di sini melewati IP address ini yang berada di router AS2. Seperti itu. Dan yang ini kenapa kok CL? Ya ini CL itu karena ini berada di dalam router yang sama. Karena saya posisi di sini, berarti CL ini ada di sini. Oke. Kalau misalnya kita punya router banyak, nanti B-nya ini juga akan menyesuaikan banyak juga. Seperti itu. Oke, untuk tutorial Cisco kali ini saya sampai sini dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau apa-apa, silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga sama-sama masih belajar. Silahkan teman-teman yang mau memberikan saran atau mungkin masukan terhadap tutor yang sudah kami buat di sini. Kalau memang itu membangun akan saya perbaiki lagi untuk kedepannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam routing and internet networking.